Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Rosalia dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan terkait Addressing Competition and Treating Growth atau yang lebih dikenal dengan mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Di mana buku yang kita jadikan rujukan adalah buku milik Kotler and Killer berjudul Marketing Management. Saya menggunakan yang tahun 2016, di mana di awal buku ini kita akan disajikan beberapa rumusan masalah. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, mengapa penting bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan produk intinya? Lalu yang kedua, bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin pasar untuk mempertahankan dan memperluas pasar kita sendiri? Lalu yang ketiga, bagaimana ketika kita menjadi seorang perintis atau seorang market challengers, kita dapat merebut posisi pemimpin pasar. Lalu bagaimana ketika kita menjadi seorang perusahaan pengikut atau followers company, kita dapat bersaing secara efektif. Lalu yang kelima, apa strategi marketing yang paling cocok dalam setiap siklus hidup sebuah produk? Lalu yang keenam, bagaimana bagi seorang pemasar atau manajer pemasaran dapat menyesuaikan strategi yang paling baik dalam masa pertumbuhan pasarnya yang begitu lama. Mungkin next. Nah, yang pertama adalah strategi pertumbuhan atau bagaimana kita mendorong pertumbuhan sebuah perusahaan. Di mana kita menjadi seorang marketing, tugas utama kita pasti adalah mendorong penjualan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Sebagaimana juga teori ekonomi secara umum, dengan modal sedikit-sedikitnya kita dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, hampir sama ya. Mungkin ketika menjadi seorang manajer pemasaran akan sangat mudah ketika kita punya sebuah produk baru dengan banyak keunggulan gitu. Tapi kalau kita sudah punya produk baru dengan banyak keunggulan, lalu kita apa yang harus kita lakuin nih sama perusahaan kita gitu? Apa yang harus kita lakukan bagi perusahaan agar perusahaan ini terus berkembang, terus hidup gitu. Nah, di mana kalau Enfield menekankan 8 hal yang harus dilakukan dalam mendorong pertumbuhannya. Ini menggunakan strategi pertumbuhan di mana dalam strategi pertumbuhan ini ada 8 hal yang digarisbawahi. Yang pertama, membangun pangsa pasar, di mana kita ketika kita udah punya produk, bagaimana kita membangun pasar yang mau kita jual kemana nih, pasarnya di mana nih gitu. Kita harus membangun pangsa pasar itu. Terus yang kedua adalah mengembangkan pelanggan dan stockholder yang berkompeten, di mana kalau kita punya pelanggan yang tahu value dari produk kita gitu, kita punya stockholder atau orang yang mau menanam saham di perusahaan kita yang berkompeten gitu, yang punya pengetahuan terkait value dan keunggulan-keunggulan kita, itu akan lebih baik gitu daripada pelanggan dan stockholder yang nggak tahu apa sih value kita gitu. Makanya kita juga punya misi mengembangkan pelanggan dan stockholder yang berkompeten. Lalu yang ketiga, menciptakan merek yang kuat. Dimana kalau kita udah punya produk yang bagus, kita harus bisa membawa efek produk bagus tersebut bagi perusahaan kita, yakni dengan membawa merek yang tertempel pada produk tersebut, sehingga kita dapat menciptakan merek yang kuat. Dimana kalau orang ingat merek ini, ketika produk ini itu tuh mereknya pasti ini gitu. Ketika mendengar salah satu contoh ya, ketika kita tahu sebuah merek air mineral gitu, pasti orang akan terlihat pertama kali adalah Aqua gitu, karena dia merupakan perusahaan pelopor yang masih bertahan sampai detik ini. Atau enggak, ketika kita mendengar nama pasta gigi gitu, kita pasti akan mendengar namanya, kita mau beli apa nih gitu, bukan beli pasta gigi tapi sekarang lebih dikenal beli Pepsodent gitu. Karena apa? Dia punya merek yang kuat nih yang menempel pada produk itu. Jadi kita harus bisa menciptakan sebuah merek yang kuat gitu, bisa dikenal sama banyak orang. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita menginovasi produk layanan dan pengalaman baru, di mana
inovasi dalam setiap produk kita itu sangat dibutuhkan, di mana itu mengikuti alur atau perkembangan zaman itu sendiri ya teman-teman. Lalu yang kelima, ada ekspansi internasional. Ketika memang pasar lokal dan nasional sudah bisa tertampaui, mengapa kita tidak coba untuk ekspansi lebih jauh dalam tingkat atau dalam ranah internasional. Lalu yang keenam, teman-teman, itu ada akuisisi, merger, dan aliansi, di mana kita tahu dalam materi pembelajaran sebelumnya apa kegunaan akuisisi, merger, dan aliansi, kekurangan dan kelebihannya. Namun di sini dalam strategi pertumbuhan kita menggunakan mendasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan positif yang berguna bagi perusahaan, di mana akuisisi, merger, dan aliansi ini berguna untuk mengembangkan atau memperbesar perusahaan kita sendiri. Lalu yang ketujuh, kita bermitra dengan pemerintahan dan SLM atau lembaga swadaya masyarakat seperti itu ya teman-teman. Gimana kalau kita punya kekuatan atau bikinan dari beberapa SLM atau pemerintah, kita bisa menjadi perusahaan yang ya bisa dibilang adik kuasa atau bagaimanapun itu, kita dapat memonopoli pasar. Itu biasanya salah satunya adalah dengan bermitra dengan pemerintah dan SLM itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah membangun reputasi yang luar biasa, di mana 7 hal yang sebelumnya itu adalah goal atau paling utamanya adalah membangun reputasi yang luar biasa, baik untuk produk kita maupun bagi perusahaan di mata lokal, nasional maupun internasional. Intinya adalah pembangunan untuk membangun citra produk. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita membahas strategi pertumbuhan yang paling ditekankan oleh Kohler and Kittler adalah growing the core atau menumbuhkan inti dari produk inti kita sendiri. Nah, produk inti itu sebenarnya apa sih growing the core itu? Apa mengembangkan produk inti itu sendiri gitu. Kalau Kittler menekankan kepada 3 hal. Yang pertama, menciptakan inti produk. Di mana menciptakan inti produk ini yang sebelumnya juga sempat kita bahas gitu. Kita harus punya produk yang sangat bervalue gitu, punya banyak keunggulan, dapat melekat dalam masyarakat dan sangat dibutuhkan bagi pangsa pasar yang kita sedang tuju gitu. Nah, di situ makanya kita harus menciptakan inti produk yang benar-benar berkompeten, bukan berkompeten ya, apa ya, much value lah, banyak value-nya seperti itu. Terus yang kedua adalah mendorong distribusi, di mana ketika kita punya produk tapi kita nggak tahu nih pangsa pasarnya di mana, itu juga menjadi sebuah problem, sehingga mendorong distribusi baik dalam pasar yang sudah kita punya ataupun memperluasnya gitu. Jadi ya udah, kalau memang pasar kita udah di tingkat nasional, oke, kita di tingkat nasional, kita jaga pangsa pasar kita di ranah nasional, lalu kita juga mendorong distribusi. Jadi tidak hanya bertahan tapi juga mendorong gitu kan. Bagaimana bukan ke belakang tapi pastinya dalam hal positif ke depan, bagaimana kita bisa memperluas pangsa pasar kita. Kalau udah di nasional ya udah kita bawa ke internasional dengan melihat karakteristik dunia internasional seperti apa gitu. Jadi kita memperluas pangsa pasar kita gitu. Selain bertahan, kita juga memperluas. Lalu yang paling terakhir adalah menawarkan inti produk dengan penawaran inovasi gitu. Oke, di awal kita kan udah menciptakan inti produk yang mungkin banyak nih value-nya, tapi kalau kita nggak menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya zaman, pasti produk kita juga akan ketinggalan. Biasanya nih, bagi perusahaan-perusahaan pemimpin atau produk-produk pemimpin kadang suka terlena dengan hal-hal seperti ini. Jadi kita perlu ditekankan bahwasanya inovasi dalam setiap produk yang kita ciptakan itu perlu gitu, untuk terus bertahan dan konsisten dan terus berkembang di masa depan. Oke, nextnya kita akan memahami strategi bersaing. Kan tadi di awal kita ada bagaimana kita mencegah persaingan. Nah, mencegah persaingan tadi adalah dengan strategi bersaing. Strategi bersaing, setiap lini atau setiap tingkatan di pasar kita itu sebenarnya berbeda-beda ya teman-teman semua. Dimana kalau penguasa pasar itu sebenarnya terdiri dari eh, empat tingkatan. Yang pertama itu ada market leader atau pemimpin pasar. Lalu yang kedua adalah market challenger atau penantang di pasar. Lalu yang ketiga adalah marketing follower atau
Yang biasanya di sini dia menyediakan produk-produk yang dibilang produk-produk substitusi, tapi dia bukan seorang penantang. Terus yang terakhir ada market niche gitu kan. Terus sebanyak apa sih persentase mereka gitu? Kalau market leader pasti dong dia punya persentase tertinggi gitu karena dia sangat menguasai pasar di mana produk-produknya dia kalau orang tahu produk ini pasti ngerti ini nih. Nah, itu adalah seorang market leader gitu. Dengan market challengers adalah perusahaan yang mengeluarkan produk yang sama dan berani bersaing dengan market leader sendiri gitu. Oke, kita punya produk yang sama, ya kita bersaing nih. Mana sih yang paling unggul dari produk-produk kita gitu. Terus kalau market followers seperti yang saya sampaikan bahwasanya ketika market followers itu dia lebih mengeluarkan produk-produk substitusi, produk-produk yang tidak dikeluarkan oleh market leader. Jadi dia nggak mau nih bersaing sama market challengers untuk menyaingi market leader nggak, tapi dia mencari substitusi. Contoh nih, lu pengen kalian sedang ingin minum susu. Market leader sudah terkenal dengan kalau kita beli susu pasti akan dengan merek A. Nah, muncullah market challenger atau penantang, dia mengeluarkan merek B dengan sama produknya, yakni susu. Gitu. Nah, sedangkan marketing follower itu dia tidak akan menjual susu, tapi dia akan menjual produk substitusi. Apa contohnya? Minuman fermentasi seperti yogurt, ya minuman-minuman fermentasi yang kita tahu ya, seperti itu salah satunya yang paling terkenal yogurt. Gitu. Jadi dia tidak akan bersaing di situ. Dia akan menawarkan produk-produk substitusi. Oke, dan yang terakhir adalah market niche atau apa nih adalah penguasa pasar yang bukan penguasa sih dibilangnya, suatu tingkatan dalam pasar itu sendiri yang dia memenuhi perusahaan-perusahaan yang memenuhi sesuatu yang secara spesifik gitu teman-teman. Biasanya ini tuh dia market leader belum nyediain, market challenger belum nyediain, atau enggak market followers juga belum ada nih, padahal dia udah menawarkan produk substitusinya. Contoh nih, tadi kan kita udah gunain produk susu. Barangkali salah satu yang mungkin sulit ditemukan adalah susu etawa ya. Kalau susu sapi pada umumnya kan pasti banyak ya. Oke, market leader udah jual produk susu sapi A. Terus market challenger ngeluarin dengan susu sapi tapi merek B. Market follower tadi udah ngeluarin yogurt. Gitu. Nah, market niche ini adalah mencari segmen pasar yang tidak dilayani baik oleh pesaing-pesaing nih. Contohnya apa? Ya tadi susu etawal gitu atau enggak susu kucing barangkali ada. Yang intinya hal-hal yang di luar market leader, market challenger sekaligus market followers. Lalu kita akan lalu setiap tingkatan pada pasar ini mereka punya strategi bersaing yang berbeda-beda di mana kita tahu bahwasanya ketika kita menjadi seorang market leader yang pertama harus kita strategi yang harus dilakukan adalah yang nomor satu adalah memperluas keseluruhan pasar di mana yang pertama adalah mempertahankan pangsa pasar kita sendiri gitu kan. Ya udah ketika kita sudah punya pasar, kita harus mempertahankan nih pangsa pasar kita entah apapun itu dengan inovasi contohnya tadi ya ketika kita ingin growth atau tumbuh dan kita mempertahankan tadi selain produk kita harus bagus, kita juga harus menginovasi biar pelanggan-pelanggan kita nggak lari nih. Jadi kita jual sesuatu yang berbeda. Lalu yang kedua adalah memperluas keseluruhan pangsa pasar, di mana tadi ketika ketika kita menjadi seorang market leader, kita nggak bisa nih stuck cuma di situ. Ntar market challenger kita akan melebihi kita dan menjadi market leader lagi. Jadi kita harus tetap berkembang agar market challenger ini terus ngejar, nggak bisa kekejar kitanya. Kita harus terus grow up gitu kan. Dimana ya tadi memperluas keseluruhan pangsa pasar kita sendiri. Kalau ibaratkan kita udah memimpin di lokal, oke kita naik ke nasional. Ketika kita sudah memimpin di nasional, oke kita go internasional. Ketika kita udah di go internasional kan udah mentok ya teman-teman. Kita mau kemana lagi gitu kan. Tingkat galaksi juga kita nggak tahu siapa pembelinya. Maka dari itu adalah mempertahankan pangsa pasar. Back to number one yang sebelumnya tadi. Oke, kenapa posisinya di nomor 2 tadi ketika kita udah mentok
di internasional atau di level tertinggi, kita harus bisa mempertahankan. How gitu, inovasi lagi gitu, biar pelanggan-pelanggan setia kita nih nggak hilang, stockholder kita juga nggak pergi gitu, karena kita tetap menginovasi produk-produk kita. Lalu yang ketiga adalah menaikkan saham. Oke, kita ketika kita value kita udah ada dari produk kita selalu bisa mempertahankan pangsa pasar kita juga harus secara signifikan menaikkan saham kita. Biar apa? Ya tadi, biar nggak kesalip gitu. Makin mahal nih saham gue gitu, keuntungannya juga makin banyak gitu. Maka dari itu kita juga harus secara signifikan menaikkan harga saham. Itu ketika kita menjadi seorang market leader ya, kita jadi pemimpin pasar. Lalu gimana nih Mbak, kalau posisi kita masih dalam market challenger, malah kita ingin menjadi seorang market leader. Nah, ketika kita menjadi seorang market challenger, itu lebih ditekankan kepada strategi penyerangan. Di mana strategi penyerangan itu ada strategi penyerangan secara umum dan khusus. Kalau secara umum ya kita serang secara blok-blokan nih, menggunakan serangan frontal, di mana kita kita secara terang-terangan menyerang atau mencocokkan produk, iklan, harga, dan distribusi lawannya. Prinsip ini mengatakan adalah pihak yang mempunyai sumber daya lebih besar akan menang secara frontal dan dimodifikasi, seperti pemotongan harga bisa berhasil jika pemimpin pasar tidak membalas dan jika pesaing meyakinkan pasar bahwa produknya setara dengan produk pemimpin. Dimana tadi kalau secara umum atau secara terang-terangan ya tadi kita berani bersaing harga. Contoh market leader dia berani dia menjual kualitas tapi tidak mempertahankan kuantitas gitu kan. Oh ya kita berani nurunin kualitas dikit harga kita ini, tapi kita bisa meyakinkan pelanggan bahwa kita bisa setara loh sama market leader ini. Jadi kita mengambil pasar dari market leader tadi. Jadi kita serang lebih apa ya? Lebih berani lah kalau kita menjadi seorang market challenger gitu. Itu lebih banyak kepada serangan-serangan dan macam-macam penyerangan itu sebenarnya ada banyak. Tapi pada dasarnya ketika kita menjadi seorang market challenger, kita harus menentukan tujuan dan strateginya. Dimana kalau siapa sih yang bakal kita saingi, market leader yang mana? Karena kan market leader banyak banget ya teman-teman gitu. Kalau banyak sekaligus ya kita sendiri yang kayak. Tapi kalau kita fokus nih, ya udah sebagaimana contoh tadi gitu. Susu ya udah produk susu yang maksudnya market leader yang berkaitan dengan susu tersebut yang akan kita serang. Di mana ketika strategi serangan itu kita bisa belajar ada beberapa strategi serangan, ada serangan frontal, serangan sayap, serangan pengepungan, serangan bypass ataupun serangan gerilya atau diam-diam ya. Kita pengen tahu nih dalamnya perusahaan pesaing kita itu seperti apa kalau gerilya gitu. Kalau bypass dia menawarkan 3 jalur pendekatan, yaitu melalui sertifikasi ke produk-produk yang terkait, lalu mencari secara geografis, terus dia juga melakukan inovasi dengan teknologi terbaru. Ini menyaingi market leader-nya tadi. Apa yang udah dilakukan sama market leader, kita coba kita dekati, kita lebih lagi. Nah, itu tadi kalau secara umum kan tadi ya, umum terang-terangan belak-belakan. Kalau strategi penyerangan khusus tadi kita analisis apa nih yang mau diserang. Oke, teknologinya, teknologi dia udah punya ini. Oke, kita harus punya satu level yang di atas dia, lalu baru kita menggunakan serangan umum. Nah, lalu marketing followers ini biasanya dia mengeluarkan produk-produk substitusi. Tadi kalau kita punya, kalau tadi yang saya ambil adalah produk susu. Kalau susu apa nih, kita mengikuti dari jarak dekat, jauh, atau mengikuti secara selektif gitu kan. Mengikuti dari dekat, contohnya mengikuti dari dekat. Oke, mengikuti dari dekat dia punya produk susu. Oke, tapi dia belum punya nih yogurt atau enggak minuman-minuman yang olahan-olahan susu gitu. Olahan-olahan susu kan banyak ya teman-teman, ada keju, ada kalau dari dekat oke, hampir mirip susu minuman ya yang dijual oleh mereka. Oke, kita kalau mengikuti dari dekat adalah kita membuat produk substitusi yang hampir serupa. Tadi contohnya yogurt tapi berupanya minuman gitu kan. Orang pasti
Ya udah, ketika lo nggak mau susu, ada loh fermentasinya yang suka rasa asam, ada, kita punya yogurt gitu. Lalu ketika mengikuti dari jauh, kita buat produk yang dengan olahan yang sama, tapi kita sebenarnya juga ngikutin susu bisa dibuat apa ya gitu dari jauh. Jadi kita nggak mau bersaing di susu tadi gitu. Kita buat apa? Kita buat keju ya teman-teman, olahan dari susu itu sendiri. Jadi kita mengikutinya dari jauh. Lalu yang terakhir adalah mengikuti secara selektif ya teman-teman. Dimana kalau kita ngikutin ya jangan semuanya diikutin gitu loh. Ketika um, pemimpin pasar ngeluarin susu rasa madu, kita buat keju rasa madu gitu kan, ya enggak. Berarti kan kita harus mengikuti secara selektif di mana kita punya inovasi tersendiri terhadap produk kita gitu. Oke, kita ngikutin, tapi kita cari aman gitu. Itu adalah strategi-strategi yang harus dilakukan ketika kita menjadi market followers. Biasanya kalau market followers ini cenderung dia cari aman, dia nggak akan ngerebut pangsa pasarnya si market leader maupun market challenger. Kalau market challenger kan mereka saling berebut pangsa pasar ya. Kalau market follower sih enggak, ya udah penting nggak aman, nggak ada pesaing gue gitu kan. Gue punya produk tersendiri dengan ciri khas gue sendiri, padahal gue ngikut nih dari market followers gitu. Atau enggak seperti contohnya, oh susu biasanya enak nih sama roti. Oh kita buat roti susu gitu. Nah, lalu terakhir ada market measure atau strategi. Alternatif untuk menjadi pengikut di pasar. Pengikut di pasar di sini adalah menjadi pemimpin di pasar yang kecil atau bisa dibilang ceruk pasar. Biasanya nih perusahaan-perusahaan market measure nih menghindari persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar dengan menargetkan pasar-pasar yang kecil atau sedikit atau tidak ada minat sama sekali bagi perusahaan besar. Perusahaan dengan pangsa pasar total yang rendah memperoleh keuntungan yang tinggi melalui smart niching. Mereka tahu mereka menargetkan pelanggan dengan sangat baik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka lebih baik daripada perusahaan lain dan menawarkan nilai tinggi. Tapi mereka juga dapat membebankan harga premium, mencapai biaya produksi yang rendah, dan membentuk budaya perusahaan yang sangat kuat, visi yang lebih baik, dan mencapai margin tinggi. Sedangkan itu tidak menggunakan pemasaran secara masuk dengan volume yang tinggi. Jadi dia menawarkan value ya teman-teman. Kalau market user ini apa yang belum ada di market leader, dia memutar otak apa nih yang mau dijual gitu. Gue nggak mau kalau gue bisa disaingin. Kalau perihal susu persusuan, kita balik lagi tadi, dia menjual susu etawa, susu kuda. Ini hal yang sulit gitu, tapi dia bisa menawarkan harga suatu hal yang premium gitu. Walaupun skalanya sedikit, apa namanya, tapi dia sangat berharga. Nah maka dari itu nih market user nih biasanya yang memutar otak untuk inovasinya sangat tinggi gitu. Ketika market follower kan ya tinggal ngikut-ngikut aja, jadi inovasinya mungkin lebih sedikit, nggak sebanyak market user atau market leader. Kalau market leader kan untuk bertahan dia benar-benar inovasinya benar-benar from the zero gitu kan. Zero itu maksudnya nggak ada, dia benar-benar harus menginovasi banget yang kita masih ngayang-ngayang. Kalau market user mungkin lebih spesifik karena dia harus menjual sesuatu yang premium. Nah, selanjutnya, jadi itu tadi adalah strategi-strategi bersaing pada setiap tingkatan di dalam pasar ya, teman-teman. Lalu kita akan membahas terkait siklus hidup sebuah produk. Nah, siklus hidup sebuah produk itu ada 4. Ya, ini intro, growth, maternity atau kematangan, lalu decline atau penurunan. Intro itu ya awal mulai apa namanya, pengenalan, peluncuran itu merupakan di mana kita dalam produk Life Circle sendiri ini kita harus tahu nih apa kita biasanya dalam setiap produk Life Circle kita harus tahu nih strategi-strategi apa yang paling cocok yang akan kita gunain. Kalau kita sedang pengenalan atau sedang peluncuran, apa yang harus kita lakuin? Kalau perusahaan kita dalam tingkat growth atau pertumbuhan, apa yang harus kita lakuin?
kalau kita udah dalam fase matang gitu, juga apa yang harus kita lakuin, kalau turun juga apa yang harus kita lakuin. Nah, di mana ketika kita dalam masa pengenalan, kita biasanya menggunakan 3 strategi, ya ini pemasaran kreatif, kemitraan strategis, sekaligus pendengaran aktif. Di mana ketika kita melakukan ketika di fase intro ini, kita gunakan strategi pemasaran yang inovatif untuk menarik pasar. Sedangkan strategi yang kedua adalah kemitraan strategis, di mana kita menjalin kemitraan dengan pihak terkait untuk memperluas jangkauan dan akses ke pasar yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah pendengar aktif, dengarkan dengan cermat umpan balik dari pelanggan dan sesuaikan jika diperlukan. Oke teman-teman, itu lebih ke growth, apa namanya, pengenalan di awal banget. Lalu masuk yang kedua, ya ini growth pertumbuhan, di mana kita akan juga strategi yang akan kita gunakan adalah 3 strategi. Yang pertama, skalabilitas produk, ya ini di mana kita memastikan produk dapat dengan mudah diadopsi oleh lebih banyak pelanggan tanpa mengorbankan kualitas. Lalu yang kedua, diversifikasi produk, di mana ada tambahan fitur baru atau variasi produk untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari pelanggan. Lalu yang ketiga adalah strategi pengoptimalan proses, tingkat proses produksi dan layanan untuk memenuhi permintaan yang meningkat itu dapat kita penuhi. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi apa yang harus kita lakuin ketika kita ada di maternity product life circle gitu kan. Kita juga ada beberapa strategi. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, fokus pada efisiensi operasional untuk menjaga kebutuhan di tengah kompetisi yang ketat. Jadi kita benar-benar harus menekankan kepada efisiensi, lalu kualitas, menjaga kualitas, peningkatan kualitas di mana kita menjaga kualitas produk dan layanan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan kita sendiri. Lalu yang ketiga juga kita melakukan diversifikasi, tapi kali ini nggak kepada produknya, tapi lebih kepada pasar. Karena kita kan udah punya pangsa pasar nih kalau kita udah di maternity gitu. Jadi kita melakukan diversifikasi pasar di mana kita mencari cara untuk memperluas pangsa pasar atau menjangkau segmen yang belum dimanfaatkan. Gitu. Kalau tadi di pertumbuhan kan kita juga melakukan diversifikasi, tapi ke produknya gitu. Apa sih yang bisa kita ubah dari produk ini? Kalau udah di maternity, bagaimana kita memperluas pasar kita biar lebih banyak lagi penjualan kita? Nah, bagaimana kalau kita udah di decline gitu? Nah, kita harus punya beberapa strategi juga nih gitu. Kalau produk kita tiba-tiba decline, strategi di intro growth dan maturity sudah tidak berlaku lagi gitu. Kita harus juga mau, karena kan ini life circle pasti akan berputar. Kayak gitu lagi, dari decline kita akan balik lagi nih ke intro gitu. Dan ketika kita di fase decline, kita harus punya strategi inovasi dan pembaharuan produk, di mana kita harus memikirkan tentang inovasi baru apa atau penyesuaian produk agar tetap relevan di pasar yang berubah. Terus yang kedua adalah manajemen biaya, fokus pada pengendalian biaya produksi dan pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan. Terus yang ketiga ada evaluasi alternatif atau mempertimbangkan opsi serta restrukturisasi dan mengalihkan sumber daya ke produk lain gitu kan. Oke, kalau tadi udah turun, berarti back to intro lagi karena life circle ya. Lalu menjawab hal yang terakhir, apa sih yang harus dilakukan seorang manajer keuangan, manajer pemasaran ketika kita berada dalam perusahaan kita dalam uh, pangsa pasar atau pasar yang tumbuhnya itu sangat lamban gitu kan. Kita punya beberapa strategi. Yang pertama adalah diversifikasi produk, atau tadi perluasan produk, hampir sama ketika kita di masa growth, tapi di sini ketika pertumbuhan dalam pasar itu masih sangat lamban, kita benar-benar harus menekankan diversifikasi ini gitu, inovasi produk, lalu ekspansi produk gitu. Apa sih sebenarnya yang lebih dibutuhkan gitu kan? Kita pasti mau nalih pasar ini lamban banget gitu. Jangan-jangan itu produk nggak sesuai nih, makanya kita harus bisa melakukan ekspansi produk yang lebih gitu. Terus yang kedua adalah fokus pada pengalaman pelanggan, di mana kita pasti akan meningkatkan kualitas dan pelayanan pelanggan yang unggul. Kadang kita mikir pasar nih yang lama banget, tapi apa sih yang harus kenapa gitu? Itu kan kita bisa tahu dari pengalaman pelanggan ya. Pelanggan pasti akan bilang, oh ternyata kayak gini loh, kayak gini. Jadi kita bisa ningkatin kualitas dari apa yang pelanggan bilang. Gitu.
dari masukan-masukan pelanggan tadi. Sebenarnya itu adalah salah satu pendengar yang baik juga gitu. Lalu yang ketiga ada tetap diversifikasi, tapi kali ini tadi di pangsa pasar. Jadi ada ekspansi geografis dan segmentasi pasar. Kita harus belajar yang kemarin teman-teman yang sebelumnya ada ekspansi geografis sekaligus segmentasi pasar. Lalu keempat ada strategi harga dan penjualan. Ketika dalam keadaan rendah kita harus punya penawaran spesial barangkali ya, kita lagi pasar lagi lemah-lemahnya kita bisa punya penawaran gitu. Paket spesial untuk menarik perhatian, diskon, kayak gitu gitulah, penyesuaian harga gitu. Barangkali kita terlalu mengeksklusifkan produk yang udah kita buat tanpa kita sadari ternyata pasar kita itu nggak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan lagi, oke, produk kita harus apa nih yang dikurangin biar sesuai dengan pangsa pasar. Karena kadang ada hal yang sesuatu yang memang nggak harus dikurangin, nggak harus selalu ditambah, tapi disesuaikan. Penyesuaian itu bisa aja pengurangan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa tahu, oke, kita sekarang lagi ngalamin um, kenaikan harga bahan baku gitu. Terus gimana? Ada beberapa tuh yang ngelakuin penyusutan dari produknya gitu. Akhirnya yang awalnya gede banget jadi kecil gitu. Atau kita menjual ekonomis, kemasan ekonomisnya. Lalu ada peningkatan efisiensi operasional, kemitraan strategis, sama fokus pada pemasaran dan branding sekaligus pasti kita harus melakukan analisis dan respon secara cepat, di mana takutnya nih ketika pasar yang dibilang pertumbuhannya cukup lamban, jangan-jangan ini bukan target pasar kita nih atau kesalahan nih. Jadi kita harus benar-benar melakukan analisis secara cepat. Gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gitu. Oke, thank you for attention. Kalau ingin berdiskusi boleh banget ya teman-teman di kolom komentar, bisa like, comment, and subscribe. Nanti kalau mau lebih intens, di situ juga udah aku tampilin nomor WhatsApp aku. Teman-teman sangat bisa nih kita berdiskusi, belajar bareng terkait growing strategi ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau salah-salah kata. Dengan segenap hati, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam.